kita berharga nggak berharganya pas pelayanan itu sih sebenarnya nggak dilihat dari situ ya, kalau menurut aku. Dan aku orang HKBP dan aku juga pelayanan di Naposo. Aku juga pernah mengalami seperti itu, datang tiba-tiba langsung ditunjuk jadi pembawa acara lah, maksudnya kayak dia pemimpin pujian gitu kan. Nah, sebenarnya sih aku memang belum ada persiapan, cuman kan karena sudah pernah juga membawanya, maksudnya udah ada kebiasaan gitu kan. Tapi aku tidak menolak, bukan berarti aku ada persiapan. Cuman kan pas waktu aku nyampe itu waktu jangka waktu untuk memulai ibadah itu masih ada sekitaran 15 menit lagi. Nah, karena masih aku untuk supaya aku juga bisa dapat mengikutinya dengan baik gitu. Nah, kalau untuk kayak yang di Katolik itu sih sebenarnya benar yang dibilang enak tadi. Maksudnya jangan kita jadi batu sandungan kayak seperti memaksakan diri gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari benar manajemen dari teman-teman yang menunjuk itu sebenarnya sudah salah. Kalau misalnya dari kitanya sudah tidak mau, semestinya kita tidak usah dipaksa. Karena itu menjadi kita nggak tulus. Walaupun ya udahlah, daripada ini kena hukuman atau gimana, aku terima aja. Padahal sebenarnya kita itu tidak ikhlas gitu. Jadi lebih bagus kita jujur dan kita bisa juga menginfokan sama teman kita ya, supaya tidak seperti itu. Maksudnya tidak hanya langsung menunjuk-nunjuk orang, padahal orangnya sendiri belum tentu bisa membawakan firman itu atau nyanyian atau pujian itulah gitu. Atau ada masukan lain juga bisa dari teman-teman. Ya, silakan yang mau tanggapan lagi. Yuk sama rumah. Oh, Kak Putri kah yang mau tanggapan? Itu mau bertanya, itu angkat tangan. Bang? Aku pengen nanya. Siap Riolanda. Silakan. Yolanda, aku mau nanya boleh? Boleh Kak. Bang David, aku mau tanya. Dengar gak sih Bang suara aku? Dengar. Bagaimana kita tahu bahwa hidup kita itu berharga dan bernilai di kehidupan? Bagaimana? Bagaimana kita tahu bahwa hidup kita itu berharga dan bernilai di kehidupan ini? Mau diulang lagi? Ya, enggak. Hah? Enggak, udah kedengar. Bagaimana kita tahu hidup kita itu bernilai dan berharga di kehidupan ini? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk kita mengetahui bahwa kita hidup bernilai dan berharga di hadapan Tuhan itu, kita harus membuang prinsip-prinsip pertama dalam pemikiran kita. Karena prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip yang ada yang kita terapkan, bagaimana cara kita sudah menentukan bagaimana kita bernilai dan berharga. Saya menyarankan bahwa kita itu pertama-tama buang prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa kita itu tidak bernilai, kita tidak berharga. Dan juga kalau kita bagaimana ya dibilangnya, untuk kita tahu bahwa kita itu hidup bernilai dan berharga itu